Sebuah perjalanan hidup dari seorang Pajajan, yang seorang pelaku usaha ini pernah melakukan ritual yang namanya ritual pesugihan di Gunung Srandil. Namun pada awalnya seorang Pajajan, ketika dia menjalankan usahanya ini, memang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan usahanya beliau itu seperti kayak konveksi dan juga punya toko di sebuah pasar yang di tengah-tengah kota. Usaha beliau itu terbilang sudah jalan sebenarnya. Namun karena kembali lagi namanya manusia, ambisi, keinginan, dan juga keserakahan itu muncul dalam diri seorang Pajajan yang menginginkan usahanya itu berkembang pesat dan masuk dan tujuan dia punya rumah sendiri. Apalagi saat itu dikaruniai 2 orang anak yang usahanya itu masih ada di rumah mertuanya, bukan rumah dia sendiri, itu bukan. Walaupun usaha itu udah jalan, namun kembali lagi keinginan dari seorang Pajajan bersama istrinya, ia ingin punya rumah sendiri. Usaha yang sudah ditekuni kurang lebihnya hampir 5 tahun kala itu, di usianya dia yang sudah hampir 40 tahun saat itu, Pajajan memang berkeinginan untuk meningkatkan usahanya. Nah, saat itulah yang namanya Pajajan ini dengan keinginan atau nafsu dari seorang Pajajan sampai mendatangi sebuah tempat yang namanya Gunung Srandil. Ketika datang itu pun dia mencari informasi terlebih dahulu, udah langsung spontan ketemu dengan kuncanya itu enggak. Dia tetap nyari informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai ketemu satu nama yang sebutannya itu Kuncen. Nah, setelah ketemu dengan sang Kuncen, seorang Pajajan itu menceritakan keinginannya, apakah mungkin saya bisa untuk mendapatkan sesuatu yang bisa melancarkan usaha saya. Jawaban dari sang Kuncen, tidak ada yang tidak mungkin kalau niat kamu itu ada. Itu jawaban dari sang Kuncen, dan ini semakin meneguhkan keyakinan seorang Pajajan bahwa dia pasti akan bisa mendapatkannya. Namun tidak mudah bagi seorang Pajajan untuk langsung mendapatkan apa yang dia inginkan. Pajajan tetap dikasih wejangan yang berupa syarat ritual, mahar, dan sebagainya. Yang pertama dijelaskan itu tentang maharnya. Untuk kamu bisa ritual ya Pajajan, ada satu makam di area Gunung Srandil. Nanti kamu lakukan saja semedi di situ sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Namun untuk mencapai ke titik itu tidak mudah. Banyak yang sudah gagal, dan bahkan lebih parahnya itu ada yang gila setelah kegagalan ritual dari mereka. Namun semua itu bisa ditangkis, ditepis kalau kembali lagi kesampaiannya Pajajan. Siap apa enggak? Kalau sampai siap ya sudah pasti itu akan memudahkan melancarkan apa yang menjadi keinginannya sampean Pajajan. Itu dari Mbah Kuncennya. Setelah meyakinkan tadi, mahar pun disebutkan. Setelah mahar disebutkan, dijelaskan yang mana Pajajan ini memang sudah mempersiapkan sebelumnya, mahar itu pun langsung diserahkan. Setelah mahar itu diserahkan, Pajajan kembali mendapatkan sebuah wedaran atau wejangan ini. Bagaimana cara ritualnya? Ada rapalan-rapalan mantra yang harus dia baca, yang mana di setiap rapalan itu ada kaitannya itu mengundang para demit atau setan. Namun ada satu hal rapalan yang menuju ke salah satu penunggu di area makam itu, dan itu harus dibaca sama Pajajan sampai sosok yang disebutkan lewat rapalan itu muncul. Itu yang harus dilakukan oleh Pajajan. Jadi Pajajan itu tidak boleh mundur, tidak boleh takut, tidak boleh lari kalau ketemu dengan sosok-sosok yang memang sebelumnya dalam rapalan itu yang memang sengaja dipanggil. Itu sebuah ujian, kata Mbah Kuncennya ke Pajajan. Itu ujian kamu. Kalau kamu lolos dengan ujian yang tadi, banyaknya penampakan yang pasti mengganggu kamu. Ketika kamu bisa lolos hal tersebut, maka kamu akan masuk ke hal-hal yang lainnya. Dan fasenya itu atau tahapannya itu pasti akan naik. Dan setelah semua sosok yang mengganggu kamu itu menghilang, baru kamu baca rapalan yang itu untuk memanggil penunggu di situ. Intinya itu proses untuk kamu ritual. Dan selesainya tidak ada batasannya. Kadang ada yang semalam, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 40 hari. Tidak nentu.
Jadi Simbah tidak bisa menjelaskan kapan kamu selesai. Setelah mendapatkan wejangan dari seorang kuncen tadi, Pak Jajang pun mengiyakan dan bersiap untuk melakukan ritual seperti yang memang diharapkan dan diinginkan oleh Pak Jajang untuk melancarkan usahanya. Malam itu, sekitar jam 10 malam, Pak Jajang itu diminta untuk mandi kembang terlebih dahulu. Dia mandi kembang, dan setelah mandi kembang tadi, sekitar jam setengah 11, Pak Jajang sama Mbah Kuncen itu sembari membawa semua sesaji yang memang sebenarnya sudah ada di tempatnya Mbah Kuncen itu sudah ada. Cuman untuk menggantikannya itu dengan mahar yang sudah diserahkan. Dengan sesaji yang sudah disiapkan ini dibawa oleh Kuncen sama Pak Jajang. Nah, perjalanannya pun harus melewati hutan belantara yang mana penerangannya itu cuma pakai obor saja. Nah, sepanjang perjalanan ini yang dirasakan oleh Pak Jajang memang hawa merinding, hawa takut itu udah bermunculan sampai keringat dingin itu udah keluar. Namun keinginan dari seorang Pak Jajang untuk bisa membuat usahanya itu kembali bangkit, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya segalanya. Ini yang menguatkan seorang Pak Jajang menepis ketakutannya tadi. Kurang lebihnya hampir 1 jam lebih itu jalan kaki, sampailah di tempat tujuan yang mana tempat itu ada sebuah makam. Obor minyak ditancapkan sama Sang Kuncen. Sang Kuncen bersilah dan meminta sama Pak Jajangnya, kamu duduk di belakang saya. Iya, Mbah. Setelah duduk keduanya, Mbah Kuncen mulai berdoa atau mungkin sowan atau bahasanya apa, sementara Pak Jajang hanya terdiam di belakang. Dan di saat Mbah Kuncen itu mulai membaca rapalannya, itu di lingkungan tempat dia duduk itu Pak Jajang, itu udah kerasa banyak sosok-sosok yang seperti mengintip. Ada yang di belakang pohon, ada yang di samping. Itu nyata hadir dan mereka menampakkan diri. Sementara Pak Jajang kala itu yang di belakangnya seorang Kuncen, ya dia mencoba melirik sana sini melihat apa yang ada di sekitarnya dengan hawa dingin juga merinding yang sampai sekujur tubuh itu ngerasa takutnya. Namun semua itu kembali dia tepis. Setelah beberapa saat Mbah Kuncen itu udah selesai membaca rapalan, dia menjelaskan ke Pak Jajang, Pak Jajang, iya Mbah, Simbah sudah sowankan kamu. Sekarang kamu duduk di sini dan Simbah akan kembali ke tempat Simbah. Kamu sendirian. Dan kamu jangan pernah takut mundur atau kabur dari tempat ini sebelum rapalan yang terakhir kamu baca untuk memanggil penunggu di sini. Ini harus kamu lewati. Kalau kamu udah bisa melewati semua ini, ya kamu gagal. Dan parahnya kalau kamu selamat, biasanya pikiran kamu udah nggak sadar dan kamu menjadi orang gila. Itu yang harus kamu pikirkan Pak Jajang. Jangan sampai kamu nyesel di belakangnya. Kamu gila. Iya Mbah. Dan Mbah Kuncennya pun akhirnya pergi sembari membawa obor. Yang tentunya bagi seorang Pak Jajang di area makam, di tengah-tengah hutan belantara yang tanpa penerangan. Karena ya dari tempat dia bersemedi, yaitu Pak Jajang, itu ngeliatin yang namanya Mbah Kuncen itu sembari jalan sampai jarak pandang obor itu udah hilang. Pak Jajang sudah mulai ngebaca mantranya. Mantra pemanggilan ya. Ini seperti kayak mantra pemanggilan. Itu ya tentunya pasti akan datang. Mereka berdatangan itu ya menampakkan diri di hadapannya seorang Pak Jajang yang di area makam di mana dia membaca mantra itu. Ya memang ada mantra-mantra yang dia baca ya seperti kayak doa-doa itu ada. Namun ya ini sudah ada salahnya itu di awal dengan menghadirkan para demit, para setan yang ada di lingkungan makam itu. Itu udah salah. Namun ya waktu itu kan dia tidak mikir ke situnya. Itu Pak Jajang. Setelah apa yang dia alami malam pertama, dia itu benar-benar udah diganggu yang namanya sosok pocong, kundelan, apapun jenis itu ada. Namun ya memang dasarnya Pak Jajang itu nekat. Sampai dia itu baca mantra itu sampai los ya. Intinya dia udah tidak peduli lagi. Dia mulai melihat sebuah pintu. Ya kayak sudah mau ngebuka mata batinnya itu. Dia itu melihat sebuah pintu yang mana Pak Jajang itu seakan-akan dia bangun dan masuk ke area pintu tadi. Namun sadarnya Pak Jajang kala itu mau membuka pintu, dia udah tidak ngeliat makam itu lagi. Dia udah ada ngeliat makam. Karena dia bangun itu seperti ya orang bangun biasa.
Dia bangun menuju ke gerbang itu. Itu sesuai dengan bisikan-bisikan yang meminta Pak Jajang untuk masuk ke gerbang itu. Dia buka pintunya. Nggak ada penjaga, nggak ada siapa. Namun anehnya ya, ketika dibuka pintu itu di depannya itu bukan hutan belantara, namun sebuah sungai yang begitu luas. Nah, di situ juga ada sosok ular yang begitu besar dengan wujud kepala manusia. Ya tentunya bagi seorang Pak Jajang ketika buka pintu baru jalan ngeliat kayak gitu, ya langsung dia spontan jatuh, kaget, dan dia sempat dibangunkan lagi. Sama sosok itu, bangunlah, bangun kamu manusia. Dengan bisikan yang didengar oleh Pak Jajang ketika dia hendak bangun, dia sudah mulai kaget, udah mulai ngerasa pikirannya udah kacau ya. Kacaunya itu udah percaya melihat sosok yang begitu mengerikan, ular dengan kepala manusia. Dia sadar. Ketika dia sadar, itu bukan lagi di hadapannya itu sosok ular tadi, namun dia sudah kembali ke makam. Dia sadar itu sudah ada di makam. Dia sempat posisinya terbaring, namun dia duduk, dia mulai ngebaca mantra lagi. Mantra yang sama yang mana ketika dia baca itu ada pintu gerbang yang dalamnya ada sosok ular yang tubuhnya ular tapi kepalanya manusia. Dia sudah kembali ke makam, dia baca mantra untuk beberapa kalinya, mungkin udah ratusan kali. Sosok itu tidak kembali muncul. Tidak muncul, namun ketika pagi hari, di hadapannya Pak Jajang, itu ada sebuah keris tapi tanpa genggaman. Wujudnya hanya besi saja. Dan dari keris itu, ya Pak Jajang karena memang belum ditemui sosok yang sama, yang wujudnya ular berkepala manusia, dia lanjutkan ritual lagi. Ya dia udah tidak tahu ini malam apa, dia udah tahu. Udah beberapa hari, sampai ya pagi dia ngeliat pagi, sore ngeliat sore, malam ngeliat malam. Sampai sang kuncen itu menghampiri Pak Jajang. Ditanya Pak Jajang, kenapa kamu belum keluar? Saya belum ditemui lagi, Mbah. Ya kan kamu kayaknya udah ditemui. Ayo kita balik, Mbah. Tapi Mbah, nanti saya gimana, Mbah? Udah ndak apa-apa. Kamu udah dapat sesuatu kan? Iya Mbah, saya dapat keris kayak gini. Udah, ayo kita balik. Saat sampai di rumah sang kuncen pun menjelaskan ke Pak Jajang, kamu itu ritual udah berapa hari? Kamu itu udah lebih dari 2 bulan. Ah, 2 bulan Mbah? Perasaan kayak semalam Mbah. Mungkin itu perasaan kamu, pikirannya kamu. Tapi Simbah itu udah ngerasakan kalau kamu itu udah berhasil. Makanya Simbah jemput kamu dan ternyata benar. Kamu udah sukses namun kamu udah keluar. Dan Pak Jajang yang sudah sampai di rumah sang kuncen yang mendapatkan penjelasan, yang tentunya sang kuncen pun menjelaskan terkait bagaimana cara kerja sebuah benda yang namanya keris tadi. Pak Jajang, iya Mbah, keris itu harus kamu kasih 3 jenis kembang, dan itu pun kamu harus lakukan di sini. Namun kamu tidak usah ritual. Cukup kamu di dalam kamar Simbah saja. Nggak usah di rumah kamu karena kamu belum punya rumah sendiri. Simbah tahu. Jadi kamu ritual di sini kurang lebihnya setiap 100 hari. Kamu harus datang ke sini. Iya Mbah. Kalau kamu sudah punya rumah sendiri, silahkan ritual di rumah. Tapi ingat, setiap 1 tahun kamu harus ritual yang sama di tempat itu, di makam keramat. Kalau kamu ingin usahamu lancar. Tapi kalau kamu sekali saja melalaikannya, Simbah ada bertanggung jawab. Kamu tahu sendiri risikonya. Iya Mbah, aku akan usahakan. Ya sudah, kamu boleh pulang dan ceritakan ke keluargamu, terutama istri kamu, kalau kamu itu lagi usaha. Jangan bilang kamu lagi ritual. Karena istri kamu udah tahu, keluarga kamu udah tahu. Bilang saja kamu lagi usaha, perlu ini itu dan sebagainya, dan kamu akan mendapatkan tamu-tamu yang baru, yang mana kamu tidak tahu asal-usul mereka. Namun disitulah kepercayaan istri dan keluarga kamu kalau kamu bakal meningkat secara usahanya. Iya Mbah, terima kasih Mbah, saya permisi Mbah. Hari ke-20 itu Pak Jajang balik, pulang ke rumahnya, menemui istri dan keluarganya. Saat ditanya istrinya, jadi dia menjawab apa yang disampaikan Mbak Kuncen tadi. Saya ya Bu, 20 hari itu memang saya tidak pernah balik, termasuk ke mertuanya. Karena saya lagi nyari relasi-relasi kerja. Nah balik bentar lagi juga datang. Padahal apa yang dikatakan oleh Pak Jajang itu belum pasti akan ada relasi yang bakal datang untuk join kerja dengan Pak Jajang.
Namun apa yang disampaikan oleh Pak Jajang, setelah kurang lebihnya mereka ngobrol itu hampir setengah jam, Pak Jajang itu baru pulang. Sekitar jam 4 sore, Pak Jajang itu kedatangan tamu. Nah, tamu itu tidak jauh dari pasar yang memang dia punya usaha di pasar itu, yang sudah tutup 20 hari karena memang yang ngelola cuma Pak Jajang. Sementara istrinya itu ngelola konveksi di rumahnya. 20 hari dia udah buka toko, itu ada tamu yang datang. Ini sebut saja namanya Pak Tony. Pak Tony itu punya sebagian lapak yang ada di pasar, di mana Pak Jajang juga punya toko di pasar itu. Kedatangan Pak Tony, waktu itu ya Pak Jajang nggak tahu apa maksud dan tujuannya, dipersilakan masuk, ditanya keperluannya apa. Tumben sekali nih Pak Tony ada perlu apa datang ke sini. Karena saya nggak enak Pak, sampai kan juragan Pak. Begini Pak Jajang, kedatangan saya ke sini, ini kok tokonya sampean udah 20 hari nggak buka, kenapa? Apa tokonya mau dijual atau apa? Enggak Pak, kemarin itu memang saya itu lagi nyari ya bahan-bahan untuk konveksi saya Pak. Terus juga memang saya butuh relasi untuk bagaimana caranya agar konveksi saya itu biar berkembang. Oh, kamu lagi butuh itu toh bahan. Gini aja Pak Jajang, itu kata Pak Tony. Saya punya teman, punya orang yang nanti bisa ngantar barang ke sampean. Jadi sampean mau udah kerjasama sama saya? Beneran Pak Tony? Beneran Pak Jajang. Saya tawarkan pekerjaan itu, tapi ini sebentar, tokonya itu gimana? Ya toko itu tetap saya akan ngejalani Pak. Nah, tapi ya sementara ini kan Bapak tahu dagangan saya udah cuma terbatas kayak gitu Pak. Ya udah, sekalian juga konveksinya kamu jalankan. Ini yang nguruskan kamu sama istri kamu. Iya Pak. Toko kamu juga nanti saya titipkan barang dari saya, dan saya juga titip orang yang untuk manajemen agar jelas keuangannya. Baiklah Pak, saya percaya. Ya udah. Kalau kamu memang udah siap, ya saya udah lama-lama kesini. Memang tujuannya saya tadi menanyakan toko kamu kok bisa nggak buka 20 hari, ternyata kamu memang jiwanya itu pingin usahanya itu sukses. Ya udah, gitu aja Pak. Nanti saya cepatnya ngirim barang untuk pekerjaan konveksi Bapak dan juga toko Bapak. Iya Pak Tony. Dan setelah obrolan tadi ya Pak Tony tentunya pamitan. Sore itu sampai jam 5 sore, dan istrinya pun menanyakan terkait dengan Pak Tony yang barusan datang. Itu ada perlu apa Pak sama sampean? Ya itulah Bu, tadi kan saya memang rencanakan mau buka usaha yang lebih. Nah ini udah ada jalan Bu. Pak Tony nanti mau ngirim barang, percaya sama saya sama Ibu untuk ngelola konveksi ini. Dan kalau bisa Bu, kalau nanti ada rezeki lebih, kita tambah lagi Bu mesinnya. Biar kita ya makin meningkat yang tentunya kan aku juga pengen punya rumah sendiri. Pengenlah kayak Pak Tony punya mobil sendiri. Anak-anak juga kan kebutuhannya makin tinggi Bu. Jadi pokoknya ya doain aja lah Bu. Iya Pak, setiap hari aku doain kok Pak agar usaha Bapak itu sukses. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Jajang ke istrinya, beberapa hari setelahnya barang-barang peralatan konveksi itu datang. Bahan lah yang mau dijahit, itu semuanya diurus sama Pak Jajang sama istrinya. Dan Pak Jajang pun ya masih sempat untuk berangkat ke pasar. Nah ke pasar itu juga ada satu nama atau orang kepercayaan dari Pak Tony ini yang sebut saja namanya Pak Rudi. Nah Pak Rudi itu memang tangan kanan dari Pak Tony yang memang diminta untuk mengelola keuangan yang di toko Pak Jajang, sekaligus ya konfirmasi terkait dengan kebutuhan di konveksi yang ada di rumahnya Pak Jajang. Itu lewat orang kepercayaan yang namanya Pak Rudi. Dari waktu ke waktu apa yang dialami oleh Pak Jajang, usahanya itu makin meningkat. Itu dalam waktu 1 bulan saja hasilnya sudah bisa dibilang 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Memang keuntungan awalnya tidak terlalu seberapa karena memang bahannya itu kan mutlak dari Pak Tony. Tapi dari keuntungan itu kan dia juga punya hak lebih yang setidaknya bisa mendapatkan keuntungan dari bahannya dia sendiri, dari Pak Tony yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kebutuhan sehari-hari sudah dicukupi dari Pak Tony, makanya usahanya itu cepat berkembang. Sampai tiba waktunya 3 bulan ya usahanya udah luar biasa lah. Sampai Pak Jajang ya sudah punya rencana mau beli tanah. Itu 3 bulan itu udah ya menghasilkan lah. Sampai rencana pengen beli tanah di mana itu udah ada. 3 bulan itu sudah direncanakan sama istrinya, namun dia tidak lupa kalau dia harus datang ke Kuncen lagi. Dia berangkat. Yang alasannya ya untuk urusan pekerjaan. Dan itu butuh waktu cuma 1 malam.
yang mana dia harus nginep semedi yang intinya untuk membuat wah atau karisma dari benda pusaka yang namanya keris itu berkhasiat. Nah, dalam ritualnya itu yang diceritakan oleh Pak Jajang, dia memang sempat ditemui dengan penunggunya lah, yang intinya dia meminta untuk tetap dijaga, untuk tetap dikasih dan dirawat. Itu yang diminta sama benda pusaka yang penunggunya itu membisikkan ke Pak Jajang, minta dirawat dan dikasih. Cuma itu aja. Setelah 1 malam itu selesai, ya Pak Jajang yang memang ditemani Sang Kuncen kala itu ngobrol sedikit terkait dengan usahanya. Gimana Pak Jajang? Lancar Mbah. Ya sudah, syukurlah kalau lancar. Dan Pak Jajang tidak melupakan jasa Sang Kuncen. Dia ngasih amplop yang memang jumlahnya lebih dari mahar yang sebelumnya. Dan itu satu kesuksesan dari Pak Jajang di awal pertama kali dia ritual untuk 3 bulannya, untuk 100 hari lah. Sampai di rumah, benda pusaka itu selalu dia taruh itu di dalam lemari, nggak pernah dia bawa. Cuman ya kembali lagi, apa yang terjadi di keluarga dari Pak Jajang, karena benda pusaka itu selalu ditaruh di dalam kamarnya. Satu ketika kan istrinya juga akhirnya kan ngeliat atau tahu, yang mana istrinya ketika lipat baju ada sebuah benda keris tadi yang terbungkus kain mori dengan bau minyak dan juga kembang yang begitu menyengat. Sampai istrinya pun menanyakan, Pak, lah ini apa Pak? Itu benda keris Bu, benda pusaka, taruh aja Bu di situ. Lah ini Bapak dapat dari mana? Udahlah Bu, Ibu udah usah banyak tanya. Yang penting benda pusaka itu ya taruh aja di kamar, taruh aja di situlah Bu, udah usah banyak tanya. Yang penting kita usahanya lancar. Maksudnya Pak, Bapak pakai penglaris lewat ini? Udah Bu, nggak usah banyak tanya. Yang penting kita sukses jadi orang kaya. Istrinya sempat termenung sesaat sampai mengucapkan satu kalimat, Pak, aku kok takut Pak. Aku takut. Sudah, nggak usah dipikirkan. Toh benda itu sudah ada di sini kok, sudah lama kok. Memangnya kamu takut kenapa? Nggak ada apa-apa kan? Udah. Dan Pak Jajang pun meninggalkan istrinya yang ada di kamar yang barusan menemuin benda pusaka tadi. Dan semenjak benda pusaka yang sudah diritualkan ini luar biasa. Pak Jajang dengan mudah membeli tanah yang memang sebenarnya susah. Itu pun harganya sedikit beda. Yang harusnya lakunya lebih tinggi ya setidaknya lebih diringankan. Itu sesuatu yang bisa dibilang ya keberuntungan lah bagi seorang Pak Jajang. Dia beli tanah yang sudah dibeli ini sudah dibersihkan dari apapun ya, dari pepohonan dan sebagainya udah dibersihkan rata itu tanah. Pak Jajang udah mulai membeli bahan-bahan material dari batu untuk pondasinya, untuk batu batanya, semuanya itu ditaruh di situ, dititipkan di salah satu rumah yang tidak jauh dari tanah yang dia beli. Materialnya itu ditaruh, dititipkan sama orang yang memang dipercaya sama Pak Jajang. Jadi dia dikasih imbalan, Pak tolong jaga materialnya saya. Nanti kurang lebihnya kalau semuanya udah kumpul, nanti saya akan segera bangun tanah ini untuk rumah saya. Dia nitip sama warga sekitar. Karena itu jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal yang sebelumnya. Dan setelah bahan material itu sudah terkumpul, tepat 1 bulan setelah tanah itu dibeli, dengan usaha yang ya udah usah dibilang lah, usahanya itu pasti lancar. Rumah itu pun dibangun. Jadi 1 bulan semenjak keris itu diritualkan, sudah mampu membeli tanah, material dan langsung bisa membangun sampai tepatnya 200 hari atau 2 kali ritual. Rumah itu udah jadi dan dia masih ritual di rumahnya Mbah Kuncen dan menjelaskan sama Sang Kuncen, Mbah, rumah saya udah jadi Mbah. Jadi mohon maaf ya Mbah, kalau saya nanti tidak bisa datang 3 bulan sekali, mungkin saya datangnya setahun sekali. Oh ya enggak apa-apa, yang penting kamu udah sukses, udah punya rumah sendiri. Lah terus kok kenapa kamu masih kesini? Kan katanya udah punya rumah. Ya kan saya silaturahmi juga Mbah sama sampean Mbah. Ya sudah, kamu ritual saja di dalam seperti biasa ya. Iya Mbah. Dia ritual 1 malam. Ya ritualnya biasa, normal, tidak ada yang aneh. Karena apa yang sudah dilalui oleh Pak Jajang, ya apapun yang namanya memedi, setan, demit, itu udah hal biasa. 1 malam udah selesai, dan Pak Jajang pun ya pamitan sama Sang Kuncen, namun diingatkan. Ingat ya Pak Jajang, 3 bulan lagi tepat 1 tahun, kamu harus ritual kembali. Iya Mbah, saya pasti akan datang ke sini lagi. Ya sudah, semoga sukses usahamu. Keris sudah mulai pindah di rumah yang baru. Karena rumah itu memang belum disahkan atau diresmikan. Karena memang belum semuanya ya alat-alat kompleks itu belum dipindah dan sebagainya.
Namun setelah mendapat wejangan tentang kapan waktunya pindah atau boyongan atau hal yang lain terkait dengan Roma itu kapan dihuni, itu memang juga dari Sang Kuncen. Setelah mendapatkan petunjuk dari Sang Kuncen tadi, seminggu setelah dia ritual itu semuanya pindah ke rumah yang baru. Dari konveksi, karyawannya yang totalnya itu bukan cuma 10-20, ada 60 karyawan. Luar biasa. 60 karyawan yang tadinya itu cuma 7 orang dulu sebelum dia melakukan ritual di Gunung Srandil. Dan terkait dengan kesuksesannya seorang Pajajang itu ya udah usah dibilang lah. Dia tepatnya 1 tahun sebelum dia ritual untuk kedua kalinya di Gunung Srandil ya. Kesuksesannya udah nyata dan dia kembali ritual untuk tahun berikutnya. Ketika dia ritual yang masih ditemani Sang Kuncen, dia kembali ritual untuk kedua kalinya. Di Gunung Srandil itu ada sebuah makam yang memang dia harus ritual yang sama namun untuk kedua kalinya. Sosok keris yang dia bawa yang merupakan benda yang dia dapatkan dari ritual itu memunculkan suatu sosok penunggu yang belum pernah dia lihat. Itu sosoknya ular tapi tidak ada kepalanya, hanya tubuh saja. Itu yang membuat Pajajang benar-benar ketakutan sampai dia nyari ujungnya itu dari belakang sampai depan itu tidak ada kepalanya. Ini kan aneh. Sampai Pajajang pun kala itu mau kabur ya, dia ingat pesan Kuncen jangan lari. Pokoknya dia udahlah selesaiin ritualnya dengan melihat sosok ular yang mengitari dirinya itu tidak ada kepalanya. Ya kayak terpotong itu loh. Tapi ular itu hidup. Sampai yang namanya Pajajang, setelah dia akhirnya keluar menemui Sang Kuncen. Nah Sang Kuncen itu menjelaskan Pajajang, ini sih, kenapa kok penunggu itu belum ada kepalanya. Kamu ingin tahu? Ritualnya itu harus menyerahkan tumbal nyawa. Mbah, tumbal nyawa mbah. Kamu tahu nggak kenapa sosok kepala ular itu tidak ada? Ya karena memang belum ada yang diserahkan. Dia selama ini ngebantu kamu dengan maksud dan tujuan menyempurnakan wujudnya. Itu yang harus kamu tahu. Mbah, lah terus gimana mbah ini? Mbah saya nggak mau kayak gitu mbah. Itu nggak bisa kamu tolak begitu saja Pak Jajang. Dia udah ngebantu kamu sepenuhnya. Kamu punya rumah, punya karyawan, punya usaha. Apapun sudah kamu miliki. Sekarang tinggal dia meminta untuk disempurnakan. Dia tidak punya kepala. Nah terus siapa mbah yang harus saya serahkan mbah? Jabat tangan si mbah. Setelah jabat tangan, mungkin dengan bahasanya Kuncen itu diterawang ya. Anak kamu, anak saya mbah. Saya tidak mau mbah, anak saya buat apa mbah? Aku sukses kalau anak saya meninggal mbah. Pajajang, kalau kamu menolak anak kamu sebagai penyempurnaan sosok ular itu, kamu harus tanggung resiko. Aku tidak peduli mbah. Aku tidak mau anakku mati. Aku tidak mau anakku dijadikan tumbal. Lebih baik aku harus kehilangan apapun yang pernah aku dapatkan dari benda itu mbah. Dan saya hari ini mbah, aku tidak akan pernah mengulanginya kembali mbah. Benda ini aku serahkan dengan si mbah. Sempurnakanlah mbah, tapi aku akan pergi dari sini mbah. Pajajang, iya mbah. Kamu tidak bisa seenaknya seperti itu setelah kamu dapatkan semuanya. Ingat Pajajang, walaupun kamu sudah mengembalikan keris ini, tapi sosok itu tetap akan membuat kamu celaka. Ingat itu. Aku tidak peduli mbah. Aku lebih rela hidupku celaka, sengsara daripada anakku meninggal mbah. Aku tidak menyangka kalau apa yang aku ritualkan itu ternyata ada kaitannya dengan tumbal nyawa mbah. Bukankah aku dulu sudah minta sama sampean Mbah Kuncen jangan ada yang kaitannya tumbal nyawa. Dan aku mau diberikan keris itu. Tapi aku tidak tahu kalau ternyata ini ada kaitannya dengan nyawa mbah. Karena itulah mbah, aku sangat menolak untuk menyerahkan anak aku. Aku permisi mbah. Pajajang, kamu benar-benar sudah lancang sama aku. Pajajang yang dimaki-maki atau yang dimarahi sama Sang Kuncen, dia tidak perlu dia balik. Dia balik ke rumah dan menjelaskan ke istrinya, Bu, kita harus bagaimana Bu? Bagaimana apanya Pak? Bu, aku takut. Takut apa? Pajajang itu mau cerita itu kayak berat banget ya, mutar-muter sampai sini itu gemes ya. Sebenarnya ada apa sih Pak? Ngomong kok udah nyampe-nyampe. Bu, aku takut kalau anakku itu nanti jadi tumbal. Tumbal apa Pak? Memang Bapak ngelakuin pesugihan? Memangnya Bapak ngelakuin ritual iblis atau apa Pak? Bu, selama ini Bu,
Apa yang ibu lihat dengan keris yang dulu ibu lihat di rumah orang tua kamu, itu sebenarnya ritual penglaris usaha, Bu. Dan aku tidak tahu, Bu, kalau dari ritual yang setiap 3 bulan sekali aku ke sana. Dan saat 1 tahun barusan aku dari tempat ritual itu, Bu, di Gunung Serandil, aku diminta menyerahkan anak kita, Bu. Pak, jadi ini yang membuat Bapak sukses dan ini yang membuat Bapak takut dan mengancam anak kita, Pak. Bu, terus kita harus gimana, Bu? Kita pulang, Pak. Kita pulang bilang sama Bapak sama Ibu karena dia lebih tahu hal-hal kayak gini. Kalau Ibu udah tahu, memang Ibu ngerti kalau ini ada tumbalnya, cuman yang lebih tahu ya Bapak sama Ibu. Kita harus ke sana. Anak-anak di mana, Bu? Anak-anak lagi main. Ayo panggil. Dipanggil sama ibunya. Anak-anaknya pun diajak sama Pak Jajang sama istri itu naik mobil menuju ke rumah mertuanya. Sesampainya di rumah mertuanya, istrinya Pak Jajang itu langsung cerita sama bapaknya, dan bapaknya pun tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh anaknya sendiri. Betulkah seperti itu, Jajang? Iya, Pak. Aku barusan disuruh sama Sang Kuncen itu untuk menyempurnakan sosok ular yang merupakan penunggu di benda pusaka yang wujudnya keris, dan kepalanya harus diganti dengan salah satu anakku, Pak. Cucunya Bapak, Jajang. Terus keris itu di mana? Ya, kerisnya sudah saya kembalikan, Pak, ke Sang Kuncen, Pak. Ya, baguslah. Begini saja. Ini semua kan sudah menjadi jalan hidup kamu. Ya, kamu harus menerima risikonya. Tapi untuk hal nyawa, kamu harus yakin, Jajang. Kematian itu tetap akan menimpa siapapun makhluk yang hidup. Tapi ingat, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Kamu harus tobat. Dan tentang anak-anakmu, juga istrimu, sebaiknya di rumah sini saja. Dan Bapak akan ngundang beberapa teman Bapak yang kebetulan dia seorang ahli kebatinan, yang insya Allah anakmu, cucuku ini bisa selamat. Itu dari mertuanya Pak Jajang. Pak Jajang yang saat itu udah pasrah sama mertuanya. Saya ikut Bapak, apapun Pak saya akan lakukan, tapi maafkan saya. Udah, Bapak ngerti. Kamu itu melakukan hal kayak gitu Bapak udah tahu. Cuman ya mungkin ini doa ibu kamu yang memang merasakan ada yang beda dengan kamu, dengan kesuksesan yang tak wajar. Dan ibumu ini, itu mertuanya tapi dianggap kayak ibunya. Dan ibumu ini ya Jajang, dia tiap hari berdoa agar kamu selalu dapatkan petunjuk, dapat hidayah agar bisa kembali ke jalan yang benar. Dan ini jawaban dari doa ibu kamu. Kamu sudah diberikan jalan untuk kembali jalan yang benar. Ya sudah, kamu tenangkan diri kamu, Bapak mau pergi sebentar. Bapaknya keluar, naik motor. Datang 5 orang. Teman-teman bapaknya, usianya udah sepuh semua, udah paruh baya, udah hampir 70-an, ada yang 65, ada yang 60. Pokoknya seusia dari bapaknya Pak Jajang. Udah tua semua. 5 orang datang dengan ya mungkin orang-orang yang ngeboncengi ya. Bapaknya pakai motor semua itu. Itu ternyata ya ada anaknya, ada santrinya. Seorang alim ulama semua. Dari ke-5 orang yang merupakan teman dari mertuanya Pak Jajang. Pak Jajang pun dinasehati dan sekaligus dibimbing untuk langsung melakukan taubatan nasuha. Ketika dibimbing, ya Pak Jajang itu melakukan apa yang dibimbing tadi. Disarankan dia sholat taubat, bagaimana caranya, berdoa bagaimana, semuanya dituturkan. Setelah sholat taubat itu selesai, Pak Jajang kembali dijelaskan terkait dengan istri dan anak-anaknya. Anak kamu ya Pak Jajang, insya Allah selamat. Tapi anak kamu itu juga harus dijaga. Karena nanti malam sosok itu pasti akan datang ke sini untuk meminta anak kamu. Karena itu sudah menjadi perjanjian kamu sebelumnya. Aku udah janji Pak Kiai, aku udah janji. Bahkan aku udah kembalikan ke situ. Iya, kamu memang tidak menjanjikan. Karena itulah aku meyakin, kata Pak Kiai. Aku yakin kalau anak kamu selamat karena kamu memang tidak menjanjikan anak kamu diserahkan. Berdoa saja. Iya Pak Kiai. Setelah habis maghrib, mereka sempat berjamaah bersama, Isya berjamaah bersama, dan habisnya dilakukan doa bersama di rumahnya mertuanya Pak Jajang. Itu ada beberapa orang termasuk para alim ulama, para kiai yang juga ahli supranatural, ahli kebatinan. Sampai pengajian atau doa bersama itu selesai sekitar jam 8:30. Para kiai itu udah pulang.
sampai jam 10, sampai jam 11 karena memang bapaknya meminta semuanya itu untuk menjaga cucunya, yaitu anaknya Pak Jajang. Semuanya, bukan cuma satu keluarga di Pak Jajang dijaga. Nah, jam 11 malamnya, ini yang mungkin yang dirasakan oleh Pak Jajang ketika dia ritual. Suara cekikikan, suara tangisan, hawa dingin, hawa panas itu nyampur jadi satu, timbul suara yang begitu mengerikan. Namun semua itu ada di luar rumah dari mertuanya Pak Jajang. Dan sekitar mungkin setengah jam berlalu, salah satu praktisi itu seorang kayak itu menjelaskan ke Pak Jajang, Pak Jajang, insya Allah dia tidak akan mengganggu anak kamu lagi, tapi dengan satu syarat, dia akan mengambil semua harta kamu dan dia ingin kamu hidup sengsara. Itu keinginannya. Bagaimana dengan kamu Jajang? Aku ikhlaskan, aku relakan semua hartaku habis. Yang paling penting aku, istriku dan nyawa anak-anakku termasuk seluruh keluargaku itu selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki masih bisa dicari, Pak, syukurlah kalau kamu berpikir kayak gitu Jajang. Jadi mulai besok kamu cari usaha lagi, merintis dari nol lagi, dan biarkan itu semuanya berlalu. Nah terus Pak, karyawan saya di mana? Kerjakan dan bayarlah mereka sesuai dengan keringatnya mereka, dan setelah itu jangan pernah kamu mengerjakan mereka lagi. Mereka disuruh keluar Pak, iya dengan cara yang baik-baik. Karena apa? Usaha kamu walaupun ratusan karyawan itu tidak akan ada berkahnya, dan sudah pasti kamu akan mengalami kebangkrutan. Jadi kamu harus siap untuk menghadapi masa sulit ke depannya. Memang itu belum terjadi, tapi itu permintaan dari sosok yang tadi datang dan meminta ganti sebagai anak kamu yang paling harta kamu. Nah batasan waktunya tidak tentu. Iya Pak Kiai. Dan malam itu sekitar jam 12:30 mereka semua balik. Nah esok harinya ya Pak Jajang itu langsung kembali ke rumahnya tanpa diikuti istri dan ketiga anaknya, tanpa diikuti istri dan anak-anaknya. Pak Jajang menjelaskan ke seluruh karyawannya, selesaikan pekerjaan kalian, dan kalau bisa selama kalian kerja di sini kalian nyari pekerjaan yang lain. Sampai semuanya karyawan itu kaget, ada apa ini Pak, ada apa Pak? Padahal usahanya kan lancar. Dan Pak Jajang pun ya menembung ke Pak Tony, ke Pak Rudi, kalau dia tidak bisa lagi ikut kerjasama. Dan itu benar-benar terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat ya, belum ada 2 bulan seluruh karyawan itu udah keluar semua. Toko yang dia kelola di Pak Rudi, yang miliknya Pak Tony pun, toko yang dikelola bersama Pak Rudi pun, yang bukan cuma 1 atau 2, semuanya pun diserahkan Pak Rudi, dia yang ngelola. Dan Pak Jajang sendiri tidak sedikit pun mengharapkan imbalannya, karena dia sadar kalau dia makan batal haram dari apa yang pernah dia dapatkan dari ritual-ritualnya itu bisa membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Sementara Pak Jajang dalam kurun waktu 3-4 bulan itu ya dia merintis usaha dari nol lagi. Mesin itu semuanya dijual dan dia bagikan gitu saja. Dia bagikan apa yang dia dapatkan itu, bukan dia makan tapi dia bagikan. Ada yang ke anak yatim, ada yang ke masjid, dia sedekahkan. Walaupun itu benar atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Pak Jajang. Dan Pak Jajang yang sebagai keluarga, dia selalu mengingat pesan dari mertuanya, dari para kiai untuk merintis dari nol. Nah Pak Jajang itu alhamdulillah yang punya mertua atau orang tua itu yang memang mampu, dikasih modal lagi, kelola lagi usaha kamu. Dan kalau ada karyawan yang mau kerja sama kamu, ya silahkan. Dan setelah mendapatkan modal dari orang tuanya, setelah 4 bulan dia usaha yang dia kelola itu bangkrut total ya, dia buka konveksi lagi di rumah mertuanya yang dulu itu kan karyawan 7. Namun awal dia usaha itu dia kasih modal itu untuk beli mesin 2. Dia jahit sendiri sama istrinya, sampai terdengar di tetangga kalau dia udah seperti kayak bangkit lagi, beli mesin lagi terus menerus. Dan alhamdulillah semua yang terkait dengan ritual pesugihan Gunung Srandil tadi itu bisa dikatakan bisa dikembalikan, namun harus merelakan semuanya. Walaupun teror itu ya setidaknya masih ada, cuma tidak diceritakan oleh Pak Jajang bagaimana keadaan dia dan keluarganya yang sebenarnya teror itu masih nyata mengiming-imingi Pak Jajang untuk kembali melakukan ritual yang ujung-ujungnya menyesatkan Pak Jajang dan keluarganya. Itulah kisah hidup dari seorang Pak Jajang yang pernah melakukan ritual yang mendapatkan benda pusaka sebuah keris di Gunung Srandil.